Demokrasi artinya saya bercermin dan bayangan saya mencintai saya. Itu prinsipnya. Jadi anggota DPR mestinya ketika dia terpilih, dia adalah bayangan saya, dia mesti mencintai saya. Bukan saya yang harus mencintai dia. Jadi kalau kita baca buku tuh sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh masih bodoh gitu. Kita menggunakan otak orang lain untuk meminjam analisisnya untuk kita pakai. Baca buku tuh kan seperti itu sebenarnya. Saya pikir saya langsung saja lempar kepada pertanyaan. Jadi kita bagi menjadi beberapa session. Session pertama 3 penanya, 1 wanita, 2 pria. Ya, ada wanita yang mau bertanya? Nah, saya wanita dulu. Ladies first. Perempuan ini jarang. Mana? Mana yang saya pak tadi mana? Oh, oke. Ya, kamu ya. Yang kedua? Ya, Bapak. Yang ketiga? Kamu boleh. Ya, 1, 2, 3. Silakan mic-nya ada. Jangan lupa ya, mahasiswa itu kebanyakan pengen pamer mahanya, supaya kelihatan hebat dia banyak statement. Kemudian belakangan baru dia nunjukin siswa bertanya. Saat ini saya minta kamu lebih sedikit statement, tapi pertanyaan lebih fokus. Ya, biar banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mona Liswita. Izin bertanya pada beliau-beliau yang di depan. Seperti yang kita tahu, Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Bunda Megawati Soekarno Putri telah mengusungkan Ganjar Pranowo sebagai capres dalam Pilpres 2024. Dan itu bertepat sehari sebelum Lebaran. Mendadak sekali, bukan? Jadi kita mempunyai capres 3, Bapak Anies, Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo. Berdasarkan judul kita yaitu Pesta Demokrasi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Saya setuju menurut Bapak Rocky Gerung bahwa kita memilih kucing dalam karung yang bolong. Menurut saya masuk akal bahwasanya Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar itu jadi pilpres, ditetapkan menjadi capres bahkan sebelum ketentuan yang ada. Karena saya pikir masuk akal bahwa setiap kali saya buka YouTube, Instagram, TikTok, saya melihat beliau-beliau ini terus. Jadi kayak citra mereka yang selalu ditunjukkan di setiap media sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak terkait demokrasi tersendiri, konsep yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik? Apakah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik ini hanya pada pemerintah? Apakah kita digiring oleh pemerintah untuk memilih mereka? Apakah kita tidak punya hak untuk memilih pilihan kita sendiri? Misalkan saya ingin memilih Pak Rocky Gerung, begitu. Terima kasih. Oke. Kita masih belum punya capres ya. Saya ingatkan kita masih belum punya capres. Kita hanya punya. Bahasan saya barusan lah ya. Iya, iya. Kita masih punya bakal calon presiden ya. Oke, pertanyaan kedua dulu. Ya, silakan. Ya kamu. Mike. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil, mahasiswa filsafat dari UIN Bandung, Bung Rocky. Saya berasal dari kabupaten di pelosok Kalimantan Timur, Bung. Jadi,
Dari mana? Dari Kalimantan Timur. Apa pelosoknya di mana? Saya Kalimantan Timur juga. Di Berau Pak saya. Orang Berau. Ya. Ya, saya sebelumnya mau berterima kasih banyak kepada Pak Guru dan Bung Rocky yang selalu konsisten menyumbangkan pikiran bagi bangsa ini yang bahkan seorang anak dari pelosok Kalimantan merasakan dampaknya. Terima kasih. Jadi, Bung Rocky pernah menyebutkan term ideolog. Term yang digunakan untuk ideolog, Bung, ideolog. Term yang digunakan untuk mengolok-olok orang-orang yang pelangap-pelongo, yang tidak bisa berpikir sendiri dan simplifikasinya dungu lah, kira-kira begitu. Dan saya rasa ini selaras dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Guru tentang bagaimana cara kita menjadi mandiri secara intelektual. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bung, bagaimana untuk kita menghadapi demokrasi di 2024 ini agar kita tidak menjadi ideolog? Bagaimana cara agar kita bisa mandiri secara intelektual, padahal kita selalu dikerangkeng oleh partai, oleh agama mungkin, oleh agama yang dipolitisasi. Nah, bagaimana agar kami ini para anak-anak muda bisa tidak menjadi ideolog dan mandiri secara intelektual? Terima kasih. Keren. Ya, kamu yang ketiga. Kamu orang Dayak kah? Banjar. Banjar. Sama aja kita. Ya, terus. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izinkan saya karena tadi pembahasan sebelumnya juga mengenai bonus demografi dan stunting. Kebetulan saya adalah remaja yang mendedikasikan diri dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti stunting, khususnya di Provinsi Banten. Nah, yang ingin saya tanyakan tapi bukan tentang itu. Bahwa jumlah pemilih di Indonesia, pemilih pemula akan banyak gitu. Mereka yang baru punya kesempatan untuk memilih. Lalu pertanyaan saya adalah, saat ini gembar-gembor siapa saja yang akan menjadi calon presiden. Terlebih beberapa partai politik telah mengumumkan bahwa mereka mengutus calon-calon tertentu tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah, remaja ini kan atau pemilih pemula ini kan sangat rentan untuk dipengaruhi gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, apabila calon-calon presiden ini menggunakan kesempatan tersebut dengan memilih presiden mereka, tokoh-tokoh yang mampu mengambil pemula karena trauma pemilihan umum sebelumnya gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih cara dari Pak Rocky Gerung, Guru Gembul yang masih berakal sehat untuk menyehatkan akal-akal kita semua yang sekiranya sudah udah nggak sehat gitu lah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bung Rocky, silakan. Jadi satu rangkaian jawaban atas 3 pertanyaan tadi, Bang. Oke, ada suasana pesimistik di ruangan ini itu. Yang kalau kita kumpulkan pesimisme ini, itu berguna sebetulnya untuk membentuk pikiran ketiga tuh, the third way gitu. Jadi kita mesti ajukan, ya begini nih, orang pesimis itu bukan orang yang fatalis. Orang pesimis artinya dia lagi lakukan kalkulasi, tapi berkejaran dengan waktu. Nanti KPU akan tanya, Anda pesimis sampai kapan? Sampai di depan kotak suara? Nggak ada urusan. Tetapi pesimisme itulah yang dicerminkan oleh swing voters tadi itu. Jadi begitu Anda bicara bertiga, 27% langsung naik 29% hari ini. Itu membenarkan bahwa kesempatan untuk melihat perubahan yang kita maksudkan sebagai perubahan kualitatif tadi hanya terjadi secara kuantitatif.
Kita lagi peringati soal reformasi sekarang. Lalu kita mulai cemas. Dengan tolok ukur apa kita memberi nilai? Apakah reformasi ini betul-betul ada di dalam bayangan awal kita waktu mahasiswa ngepung gedung DPR? Anda baca dari sejarah. Waktu kita ingin pindah dari rumah otoriter Orde Baru ke rumah demokrasi, ada kecemasan yang sama. Mahasiswa-mahasiswa UI, Trisakti, Atmajaya, pakai istilah reformasi total. Mahasiswa Islam, kami pakai istilah reformasi damai. Dua-duanya menghindar dari kata revolusi. Padahal yang kita inginkan adalah perubahan kualitatif melalui revolusi itu. Sekarang yang pro revolusi tinggal Pak Diki Akbar. Karena dia menginginkan perubahan kualitatif. Bukan revolusi seperti yang kita dibayangkan di Prancis, di mana kepala Louis XVI mesti dipenggal untuk membuktikan bahwa mandat rakyat itu kita udah cabut loh. Jadi istilah revolusi artinya perubahan radikal, radical break. Pada waktu itu kita ragu-ragu, maka kita pilih kata reformasi. Reformasi itu lebih lembek dari revolusi itu. Bahkan ada partai yang revolusi nggak mau, reformasi nggak mau, dia pakai restorasi. Lebih lembek lagi itu restorasi itu. Tapi udah itu soalnya. Jadi saya mau tentukan dulu bahwa kita belum berpindah dari orde otoritarian ke orde demokrasi. Kalau kita sebut transisi ke arah demokrasi, itu ada dua langkah. Langkah keluar dari otoritarian dan langkah masuk ke demokrasi. Itu namanya transisi kan. Anda keluar dari rumah Anda, belum tentu Anda pergi pada pacar Anda. Anda baru disebut pergi mengunjungi pacarmu ketika Anda keluar dari dan masuk ke rumahnya. Itu langkahnya, dua langkah itu. Demikian juga soal demokrasi. Kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halamannya. Belum masuk ke reformasi sebetulnya. Karena keinginan reformasi adalah lakukan pemilu dalam pengertian in optima forma, dalam bentuk yang paling sempurna. Yaitu threshold 0%. Itu yang kita maksudkan ketika reformasi. Sekarang 20%. Di mana di dunia ini ada presidensialism pakai threshold? Kan ngaco. Tapi kalau kita tagihkan itu secara kualitatif, tiga-tiganya nggak boleh ikut. Anies nggak boleh ikut, Prabowo nggak boleh ikut, Ganjar nggak boleh ikut. Tiga-tiganya pro 20%. Dan itu yang menyebabkan mereka terjebak sekarang untuk cari wakil presiden. Karena mesti koalisi. Konyol. Dia bikin sendiri lubangnya, terus dia ngamuk-ngamuk, kok nggak ada wakil presiden? Ya lu sendiri yang mau 20% tuh. Itu dari awal kedunguan itu ada di otak elite ini nih. Itu saya ucapkan berkali-kali. Tapi udahlah, itu udah terjadi. Terpaksa kita memilih minus malum. Di antara yang ada itu apa yang berguna tuh. Bukan apa yang bermutu, apa yang berguna akhirnya kan. Jadi itu keadaan kita tuh. Nah, saya sebetulnya inginkan ada golput sebagai jalan ketiga. Tapi saya tahu itu yang gak mungkin terjadi. Tapi sebagai problem etis dalam demokrasi kita menyebutkan itu. Nah, itu yang menyebabkan teman di atas tadi, siapa tadi yang memilih saya tadi? Ya, kenapa? Biarkan dia sebut sendiri. Halo. Oke. Jadi dia bertanya, representasinya ke siapa kalau begitu? Saya terangkan dulu problemnya. Kalau saya bercermin, saya melihat bayangan saya di kaca itu. Dia adalah representasi saya dalam bentuk simbol. Sekarang ada problem yang disebut narsisism. Narsisius dulu, dia bercermin di air yang jernih, lalu dia lihat bayangannya di air itu, dia nggak pernah tahu bahwa wajahnya itu sangat cantik, dia nggak bisa bedain ganteng dan cantik. Lalu dia terjun menemui bayangannya di kolam itu dan dia meninggal. Sebetulnya di dalam pengertian yang lebih otentik, demokrasi itu bukan saya bercermin lalu saya
jatuh cinta pada bayangan saya di cermin. Demokrasi artinya saya bercermin dan bayangan saya mencintai saya. Itu prinsipnya. Jadi anggota DPR mestinya ketika dia terpilih, dia adalah bayangan saya, dia mesti mencintai saya. Bukan saya yang harus mencintai dia. Bukan itu pengertian people sovereignty, kedaulatan rakyat. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Pak Rocky kasih suara dong, nanti kita ini. Dia nggak bisa ke saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim, kami mewakili kedutaan rakyat. Ngehek loh. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR. Karena kedaulatan rakyat itu final milik rakyat. Nggak mungkin diserahkan. Kalau kedaulatan saya serahkan, maka saya jadi barang, bukan lagi jadi orang itu. Satu-satunya kualitas pada warga, dia berdaulat. Lalu apa yang diserahkan? Yang diserahkan adalah kepentingan politik saya selama 5 tahun itu. Kalau saya kasih kedaulatan seumur hidup, saya nggak punya hak lagi. Jadi anggota DPR ini mewakili kepentingan politik saya 5 tahun, bukan kedaulatan saya. Itu gilanya mereka tuh. Karena nggak pernah belajar dari guru gembul tentang the very idea of sovereignty. Kedaulatan itu apa sih? Mestinya di FISIP Fakultas Hukum diajarin dari awal. Kedaulatan itu melekat dan tak terbagi. Dia bahkan statusnya ideal value, imperative value. Ini nggak dipahami. Kenapa nggak dipahami? Tidak ada kurikulum tentang political ethics, tidak ada kurikulum tentang intellectual history, tidak ada kurikulum tentang filsafat politik di partai-partai. Karena itu hari ini Pak Diki mengambil alih fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Kan mesti partai yang lakukan beginian kan. Ini yang bikin adalah forum diskusi akal sehat Indonesia. Disingkat forum diskusi ASI. Bukan air susu ibu. Air susu intelektualitas. Jadi teman-teman, saya gabung tadi bahwa itu yang kita katakan tadi. Nah sekarang Anda pesimis boleh, tetapi saya bagi dua. Ada orang yang optimis tapi irasional, kita di sini pesimis tapi rasional. Baik, Prof. Mangga, Baraya. Kalau audiens di sini pada akhirnya menjadi pesimis, saya merasa menang. Ya, karena memang semua hal itu dimulai dari pesimisme dan itu biasanya akan mendorong kita. Biasanya ya, semestinya kita arahkan untuk mendorong kita, bahan bakar kita untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika tadi ada orang-orang yang bertanya, 3 orang tadi bertanya, dengan pertanyaan seperti itu, maka saya menjadi jauh lebih pesimistik. Karena pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada dosen-dosen di kampus-kampus. Jadi ketika pertanyaan itu ternyata harus disampaikan ke sini, kemungkinannya adalah bahwa orang-orang yang dimaksud itu tidak sempat atau tidak bisa bertanya kepada dosen-dosen di kampus. Benar nggak sampai bisa bertanya soal hal-hal semacam ini di kampus? Betulkah seperti itu? Jika seperti itu, berarti kita harus benar-benar pesimis. Ketika kita mengetahui bahwa kualitas intelektual orang-orang Indonesia 15-20 tahun, itu ternyata salah satu yang paling rendah di dunia, kemudian salah satu cara terbaiknya adalah di dunia pendidikan, dan ternyata di dunia pendidikan, tempat penyelenggara pendidikan ternyata tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka SPP-nya nggak usah dibayar. Karena ternyata tidak tersalurkan pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Tapi kalau mau harus disampaikan kepada saya, ya tolonglah saya dibayar seperti dosen. Gaji jadi guru itu kecil. Tapi ya sudahlah, saya jelasin sedikit beberapa yang saya ingat dari 3 pertanyaan tadi ya. Suatu kali saya berdebat dengan seorang yang mengaku seorang Marxis. Dan di awal perjumpaan saya dengan dia ngomong bahwa dulu saya religius, tapi saya tercerahkan oleh Karl Marx.
karena membaca buku-buku utamanya. Saya menyanggahnya, kalau Baraya tercerahkan oleh sebuah buku, itu sebenarnya bukan tercerahkan, tapi terkerangkeng oleh metodologi buku itu. Jadi kalau kita baca buku tuh, sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh masih bodoh gitu. Kita menggunakan otak orang lain untuk meminjam analisisnya, untuk kita pakai. Baca buku itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tercerahkan oleh buku Karl Marx, sebenarnya dia telah terkerangkeng oleh Marx. Lalu yang dimaksud dengan tercerahkan itu apa? Yang dimaksud dengan tercerahkan itu adalah dia mampu keluar, dia mampu masuk dan kemudian keluar dan melihat dari atas tentang bagaimana Karl Marx itu berpikir. Jadi level dari tercerahkan itu adalah mampu melampaui sesuatu yang kita anggap mencerahkan. Jadi kalau misalkan Paroki Gerung di sini dianggap mencerahkan, semua orang yang dianggap tercerahkan itu terkerangkeng oleh pikirannya. Yang mampu tercerahkan itu adalah yang mampu melampaui pikiran-pikiran Paroki Gerung. Dan itulah yang dibutuhkan. Karena nggak lama dari sekarang, saya, Paroki, Bapak ini cepat meninggal. Itu yang di sana, Pak. Yang jadi masa depan itu kan orang-orang yang tampil di sini. Ya secara kalkulasi ya, kalau nasib makan siapa yang tahu. Itu jadi tadi pertanyaannya itu gimana caranya agar kita bisa memilih secara intelektual dan sebagainya. Ada 6 level kesadaran. Level kesadaran yang pertama itu adalah tahu. Tahu itu adalah adanya informasi dalam otak yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu level terendah. Jadi kalau saya tahu Anies, ternyata dia melakukan ini itu, Formula E, ada PA 212 dan sebagainya, itu saya tahu, itu level terendah. Level berikutnya itu adalah saya paham. Pemahaman itu artinya saya tahu dan pengetahuan saya itu bersambung dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Informasi yang ada dalam benak saya itu bersambung dengan informasi-informasi yang lain. Itu level 2. Level 3 itu adalah aplikasi. Bahwa saya tahu di mana saya menempatkan pengetahuan dan pemahaman itu. Level 4 itu adalah analisis. Di mana saya bisa memecah-mecah informasi itu sehingga menjadi atom-atom yang berdiri secara independen. Kemudian level berikutnya itu adalah sintesis. Yang semuanya sudah dipecah-pecah itu disatukan dalam sebuah kesimpulan yang sepenuhnya baru. Dan yang keenam itu adalah evaluasi. Kemampuan kita untuk melihat pengetahuan itu dari atas. Jadi pengetahuan elang. Kita bisa melihat dia secara utuh, secara keseluruhan. Pak Guru, yang 6 itu dibaca di buku yang mana ya? Gimana? Dibaca di buku yang mana yang 6? Saya lupa. Nah, kenapa? Ya itu mencerahkan karena dia lupa apa yang dia baca. Kalau ingat artinya tidak mencerahkan. Nah iya. Oke. Nah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah sampai level 6 itu, di mana kita ada di atas informasi itu, termasuk ketika saya mengambil referensi ini, berarti saya belum di atas, nanti kita lihat dulu. Tapi kalau kita sudah melihat di situ, kalau dikaitkan dengan urusan politik yang tadi itu, kalau kita berhadapan dengan media massa yang menampilkan satu berita, kita berhadapan dengan tokoh politik yang sedang berkampanye dan sebagainya, dan kemudian kita melihatnya bukan dalam kacamata dia memberikan informasi, bukan mencerahkan dan sebagainya, tapi kita mampu memasuki tahapan-tahapan pengetahuan sampai berkesadaran itu, maka kita akan bisa memilih dengan yang baik. Bahkan ketika pilihan kita salah, kita tetap akan memilih dengan cara yang baik. Karena artinya kita sudah benar-benar independen. Bisakah secara intelektual kita independen? Secara teknis tidak mungkin. Seperti yang dijelaskan barusan. Secara teknis tidak mungkin. Tetapi dengan adanya kemampuan bahwa kita bisa memverifikasi setiap informasi yang sampai dalam diri kita, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang bahkan sekali lagi ya, bahkan seandainya kesimpulan itu salah pun, itu tetap baik secara pribadi untuk diri kita sendiri. Jadi fokusnya sekarang adalah ada orang-orang yang berkampanye, ada orang-orang yang mau dipilih itu, jangan dulu milih orangnya lah, jangan dulu milih orangnya. Orangnya cepat mati, cuma 5 tahun usia pemerintahannya, atau mungkin 10 tahun dan sebagainya. Jangan dulu. Mendingan ini semua kita jadikan alat untuk mengasah otak dan pikiran kita, kadar intelektualitas kita, agar kita memilih dengan cara yang benar. Karena ketika kita memilih dengan cara yang benar, mungkin di masa depan kita akan menjadi pemimpin yang terpilih dengan cara yang benar.
begitu orientasi pikirannya itu sebenarnya bukan tentang siapa yang dipilihnya. Kalau tentang siapa yang dipilihnya, kita kembali ke jurang pesimisme yang tadi itu. Begitu. Itu kemudian tadi ada pertanyaan yang lupa lagi tadi kelewat. Yang mana ya? Oh, terkait dengan stunting. Nah, ya itu. Nah, bagaimana caranya agar pemilih yang 2024 itu nanti, yang muda-muda itu, bisa memilih dengan cara yang baik? Tips saya adalah seperti itu. Fokus bukan hanya tahu, fokus bukan hanya paham, tapi kalau mungkin lakukan verifikasi, lakukan evaluasi, agar kita benar-benar memilih dengan cara yang benar. Gitu sih. Poinnya adalah bahwa 2024 pilihlah yang benar menurut hati, akal dan pikiran kita. Jangan pilih yang bakal menang. Menang urusan nanti, yang penting lakukan dulu pemilihan dengan cara yang benar. Begitu ya, Kang? Nah, tadi ada yang itu saya baru ingat sekarang. Bahwa tapi nggak usah lah. Oke, sesi kedua, silakan. Dari sisi kiri dulu ya. Kamu satu. Yang kedua cewek satu ya. Oke, kamu. Yang ketiga atas. Apakah jawaban saya terlalu Atas. Wah. Ya kamu ya. Oke. Ulangi. Tadi mana tadi? 1, 2, 3. Sorry ya. Nanti kau kasih pertanyaan. Tenang. Ya. Masih ada sesi 3. Jangan marah-marah. Tenang. Oke, silakan. Ya, pertanyaan singkat padat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrudia Selmana dari Ilmu Hukum UIN Jakarta. Saya mempunyai 3 pertanyaan kepada 2 pemateri di depan. Pertanyaan pertama terkait tadi mungkin disampaikan oleh Bung Rocky dan Pres Dema Abidal Akbar terkait kenapa kita nggak ngundang capres atau cawapres ke sini nantinya. Sebenarnya di negara kita ini kan disebut sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, di situ di dalam Undang-Undang Pemilu di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 280 dikatakan bahwa tidak boleh ada kampanye di lingkungan pendidikan atau fasilitas pemerintah dan fasilitas keagamaan lainnya. Sebenarnya saya sendiri sering mengadakan kajian di basement fakultas terkait dengan masalah kampanye atau politik praktis di lingkungan kampus. Walaupun mungkin sekarang dilarang, tapi kan kita adalah negara demokrasi, konsep kita adalah negara berdemokrasi. Jadi pasal tersebut masih bisa kita adu judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana dari para pemateri terkait pasal tersebut. Jadi nantinya kita seperti Amerika, jadi debat-debat capres ataupun calon legislatif itu diawali di ruang intelektual dialektika seperti ini. Nah, pertanyaan kedua adalah saat ini saya melihat di negara Indonesia ini tidak ada check and balances antara legislatif dan eksekutif. Malah yang saya lihat adalah oposisi sendiri berada dari kalangan mahasiswa atau kalangan independen seperti Bung Rocky, Guru Gembul dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah adakah oposisi di negara demokrasi Pancasila ini, dan kalau ada bentuknya seperti apa? Karena saat ini yang saya tahu partai oposisi itu PKS salah satunya, tetapi PKS sendiri tidak oposisi secara sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah pertanyaan saya mengenai posisi mahasiswa. Posisi mahasiswa ini kita harus berada di dalam oposisi atau afirmasi pemerintah. Yang saya lihat mungkin teman-teman yang sama aktivis seperti saya, demonstran juga, kita berulang kali demo di depan DPR, mau jebol pagar DPR, tetap gak didengar oleh DPR. Dalam posisi oposisi tersebut, tapi kita kalah dengan Bima yang mungkin viral di TikTok, sampai ke seluruh Indonesia viral, dan akhirnya perubahan itu ada. Nah, saya ingin bertanya,
peran apa yang seharusnya di era sekarang mahasiswa lakukan, karena zaman saya dengan zaman para pemateri di depan pasti beda. Mungkin zaman dulu berulang dua presiden kita, Presiden Soekarno dan Soeharto dikalahkan oleh mahasiswa. Tapi saat ini mahasiswa sulit untuk melakukan hal tersebut. Nah, posisi sekarang kita harus tetap menjadi oposisi dari pemerintah atau kita menjadi afirmasi dari pemerintah tersebut dengan mendukung program-program yang ada. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, lanjut kedua, silakan. Kurang kedengeran barusan putus-putus. Saya dengar. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nadia dari jurusan psikologi di kampus tercinta ini, UIN Syarif. Dan pertama-tama saya juga ingin menyapa dulu kepada Om Rocky, Guru Gembul, dan juga Om Diki. Dan terima kasih telah hadir di forum ini. Jadi saya juga pengen ngejelasin dulu ya. Sampai saat ini dan juga di dalam gedung ini, saya ini bukan orang yang begitu tahu tentang politik. Dan saya juga nggak begitu tertarik dengan politik saat ini. Mengapa seperti itu? Seperti kata Om Rocky, saya juga memandang bahwa politik kita ini, terutama saat ini, saya memandangnya pesimis dan ya nggak begitu berharap, nggak begitu apa ya. Jadi saya enggan gitu untuk mengikuti perkembangannya. Kenapa saya pesimis? Karena tetap aja gitu saya, walaupun tidak begitu tertarik politik, saya mengharapkan adanya revolusi gitu. Di mana pemerintahan ataupun politik yang ada di Indonesia ini terjadi perubahan dari yang lalu-lalu dan juga masa depannya itu ada yang berubah gitu. Dan saya rasa sampai sekarang ini belum ada perubahan. Kayak ya seperti kata Guru Gembul tuh masih sistem oligarki seperti itu. Dan tadinya saya harap politik ini akan berubah, negara ini akan berubah, dan harapannya itu ada di generasi kami. Tetapi sekarang yang tadinya saya berharap kepada generasi saya sendiri sebagai generasi muda ini, sekarang saya juga pesimis kepada generasi saya sendiri. Karena saya melihat dari hal-hal yang kecil saja seperti kita anak-anak muda juga masih tetap melakukan mencontek, bohong atau suka menyalahgunakan kekuasaan. Jadi saya rasa sepertinya generasi saat ini pun tidak bisa diharapkan untuk menciptakan revolusi yang baik kepada negara Indonesia ini. Nah, tetapi walaupun begitu, saya tetap harap ada jawaban dari Om Rocky atau Guru Gembul bahwa pandang saya ini salah gitu. Bahwa memang ada harapan ke depannya Indonesia ini mengalami revolusi. Dan terjadi revolusi ini sebelum saya mati gitulah ya. Selama saya hidup ini bakal saya rasakan, kira-kira ada harapan tidak sih untuk kedepannya. Begitu, terima kasih. Oke. Yang ketiga. Ya. Halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahlan Syamil. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Rocky Gerung, Guru Gembul, dan juga Pak Diki yang sudah memilih saya untuk menjadi penanya di antara penanya-penanya lain. Padahal di sana ramai, tapi saya yang dipilih. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya singkat aja karena dari tadi udah banyak banget yang nanya juga. Ini berkenaan dengan elektoral ataupun political endorsement gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwasannya kan salah satu pemimpin ya, salah seorang negara ya itu melakukan endorse politik yang sebenarnya ini telah menyalahi etika politik gitu. Bahkan bukan salah satu, salah dua, salah tiga calon gitu ya. Jadi banyak calon mungkin yang diarahkan oleh pemimpin ini, ya saya nggak mau nyebut namanya karena takut salah gitu ya. Itu mengendorse beberapa capres gitu ya, capres dari calon ini, calon itu gitu. Kan tentunya kalau misalnya seorang pemimpin mengendorse seorang capres yang akan nanti memimpin, itu kan menimbulkan yang namanya opini publik gitu ya. Jadi opini publik ini bakal diarahkan ke presiden ini yang nantinya bakal mengarahkan bahwasannya calon ini yang lebih baik. Padahal kan belum tentu gitu ya. Nah, bagaimana kita nih ya khususnya seorang mahasiswa untuk mengembalikan opini publik yang baik gitu. Jadi
calon yang baik itu tidak hanya ditentukan oleh media saja. Calon yang baik itu tidak ditentukan oleh presiden saja, tapi juga ditentukan dari kompetensi yang mereka miliki gitu. Soalnya sekarang kan mahasiswa tuh mungkin ya udah fanatis juga ya, maksudnya sudah ya udah realistis saja gitu ya, yang mana yang di media itu menang suaranya, yang mana di survei itu menang, ya itu mungkin calon yang paling baik gitu. Padahal kan kita punya calon-calon yang baik juga, calon-calon lebih berkompeten lagi gitu. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana kita ini mengembalikan opini publik supaya publik ini memilih calon pemimpin yang benar dan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, ya. Jadi Bang Rocky Gembul dulu ya. Guru Gembul dulu. Ya. Sudah bisa dijawab dari 3 pertanyaan? Lupa sih. Lupa. Oke, yang pertama tentang undang-undang yang melarang berkampanye di lokasi pendidikan, tempat pendidikan. Yang kedua, bagaimana tentang oposisi di Indonesia, check and balances kok tidak berjalan. Oh iya. Ya, yang ketiga, mahasiswa seperti apa dengan kondisi seperti sekarang ini, apa peran mahasiswa? Oh iya, itu pendeknya begitu ya. Kita mulai dari oposisi dulu di Indonesia. Apakah oposisi itu ada atau tidak? Oposisi secara teknis dan dalam etika itu pasti selalu ada. Bagaimanapun pasti ada. Tapi secara legal di Indonesia itu gak bisa ada. Jadi legal politik di Indonesia itu ada, kan kalau misalkan kita membahas tentang oposisi itu, kita kebayangnya tentang 2 partai yang besar, kemudian ketika yang satu menjadi pemerintah, yang satu lagi menjadi pemerintah yang membayang-bayangi. Pemerintah yang cari kesalahan, pemerintah yang terus-terusan mengkritik, yang memberikan kesempatan agar si pemerintah yang hanya menampilkan hal-hal yang baik saja, dia menampilkan hal-hal yang buruk saja. Jadi dalam oposisi itu maksudnya kan sebenarnya seperti itu. Dan di Indonesia tidak bisa seperti itu. Kita ketika ada Pak Rocky, itu oposisinya bukan oposisi sebagai lembaga, karena kita susah sekali untuk mengaitkannya dengan oposisi sebagai sebuah lembaga. Jadi bagaimana cara agar balance oposisi itu bisa balance? Ya, Pak Rocky itu harus tetap dibiarkan ada dan tetap harus berbicara di media. Itu balance-nya itu biar seperti itu, biar media-media itu tidak hanya memberitakan dalam satu perspektif saja, tapi juga ada perspektif yang lain. Bukan berarti Pak Rocky selalu benar atau bukan berarti pemerintah selalu salah. Tapi intinya adalah kedua belah pihak diizinkan untuk mendemonstrasikan apa yang telah disampaikannya, apa yang telah dicapainya, dan apa yang telah diperbuatnya. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lupa lagi. Oh ya, ini. Saya khawatir soal peran mahasiswa ini, karena gini, waktu saya jadi mahasiswa, saya diceramahin satu romantisme yang sama, yaitu, adik-adik mahasiswa, kalian harus ingat bahwa bukan cuma satu presiden di Indonesia yang dilengsarkan oleh mahasiswa. Ternyata, puluhan tahun setelah saya lulus dari mahasiswa, masih ada ucapan itu. Jadi kalau misalkan ada ucapan yang berulang-ulang, ada kemungkinan itu adalah doktrin gitu. Jadi kalau misalkan berarti ini yang dipelihara bahwa mahasiswa pernah menggulingkan presiden dan menggulingkan presiden berikutnya, sedangkan kualitas mahasiswa sekarang susah untuk bergerak dan sebagainya. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan capaian mahasiswa zaman dulu. Jangan terus-terusan romantis terjebak pada cerita-cerita masa lalu. Kalau misalkan di zaman dulu kita harus berdemonstrasi dan akhirnya memunculkan reformasi, di era yang katanya sekarang bukan reformasi, ganti teriakan dengan tulisan. Bisa enggak? Ganti cerita-cerita orasi di jalan yang bikin orang macet itu, ganti jadi gerakan-gerakan intelektual gitu. Jangan lalu mengatakan bahwa generasi mahasiswa di zaman dulu, di zaman Soekarno, mampu menggulingkan Bung Karno gitu. Itu kan mahasiswa GMNI justru malah melakukan hal yang sebaliknya. Kalau misalkan Pak Harto juga dilengsarkan oleh mahasiswa, ada elemen-elemen mahasiswa yang pro terhadap Pak Harto pada waktu itu. Jadi sebenarnya mahasiswa pada waktu itu juga terbelah pada waktu itu sebenarnya juga. Nah, jadi kalau di zaman ketika sekarang kita tidak lagi menggunakan istilah reformasi, tidak lagi menggunakan istilah-istilah yang seperti itu, saya tanya kepada mahasiswa di sini, sebulan baca buku tamat berapa? Seminggu nulis berapa halaman?
Kalau misalkan pertanyaan itu susah untuk dijawab, jangan dulu bertanya kepada orang lain, jangan dulu misalkan, kenapa mahasiswa sekarang dibelenggu, kenapa kita tidak lagi susah untuk menyuarakan urusan-urusan politik dan sebagainya. Jangan pernah berharap pada pihak lain. Karena yang paling bikin kita kesal itu adalah ketika kita mencantumkan harapan kita itu kepada pihak lain. Cantumkan harapan itu kepada diri kita sendiri, bukan mahasiswa dibelenggu sekarang, bukan mahasiswa sekarang tidak diberikan keleluasan, bukan seperti itu. Berapa banyak tulisan yang sampai ke media massa sehingga sehingga orang-orang itu menjadikan tulisan Baraya itu sebagai referensi. Berapa banyak? Hitung itunya. Berapa banyak buku yang dibaca dalam 1 bulan? Bukan komik, tapi buku. Atau kalau mungkin jurnal. Bukan juga untuk dipercaya, tapi untuk mengetahui sampai sejauh mana kita cinta pada ilmu pengetahuan dan intelektualitas. Jadi, buat mahasiswa yang tadi misalkan bertanya, kita susah sekarang untuk bergerak dan sebagainya, ya, semua orang susah untuk bergerak. Saya ngomong kayak gini di YouTube, pasti dipecat. Itu pasti. Tapi saya nalak-tak aja, gak jadi masalah. Kalau saya dipecat, gaji saya di YouTube lebih gede gitu. Jadi, sekali lagi ya, jangan cantumkan, jangan hadirkan orang lain sebagai tempat kita bergantung harapan. Jadikan diri kita sendiri. Termasuk juga jangan berharap pada calon-calon presiden yang nanti akan mentas. Jangan. Tapi seperti yang tadi itu, fokus saya berpikirnya itu adalah, nanti ketika kita memilih seseorang, mau itu Prabowo, mau itu Anies, mau itu Ganjar, apakah kita memilih dengan benar dan dengan cara yang benar atau tidak? Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang pesimis soal generasi sekarang karena secara attitude menurut dia generasi sekarang tidak bisa diharapkan. Ya, yang tadi saya sebutkan statistiknya memang benar bahwa generasi kita itu adalah salah satu generasi yang terburuk di dunia. Tapi jangan khawatir karena generasi-generasi orang juga turun. Jadi ada sindrom Finn yang disebutnya itu. Jadi sejak tahun 1980, kadar intelektualitas manusia itu turun terus-terusan. Sehingga diperkirakan 50 tahun dari sekarang, kadar intelektual atau IQ lah ya istilahnya IQ kita itu jadi setara dengan Homo Neanderthal. Kita tuh makin tidak cerdas. Kenapa? Kalau dulu ada survei yang menyebut siswa-siswa Indonesia bisa mendengarkan satu narasi 15 menit konsentrasi. Sekarang kita nonton TikTok beberapa menit langsung scroll, beberapa detik bahkan. Dulu orang senang nonton film, sekarang nonton review film, Aki 7 20 menit. Kita bahkan gak sempat nonton film yang berkelanjutannya karena apa? Kemampuan kita dalam menyerap informasi, dalam konsentrasi terhadap menyerap informasi itu memang rendah. Dan makin rendah bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka muncul ada buku yang agak berlebihan, yang judulnya itu adalah Matinya Kepakaran itu kan, ya tentu saja sudah pada baca. Itu ya memang agak berlebihan juga di situ, tetapi itu mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa generasi kita semakin kesini karena teknologi itu membuat nalar kita menjadi semakin ketergantungan pada teknologi. Nah, kalau pesimisnya seperti itu, lalu bagaimana peluangnya? Justru itu, gini Baraya semua, mikirnya secara ekonomi. Kalau orang-orang semuanya atau kebanyakan orang jadi bodoh, maka itu peluang kita untuk menjadi pahlawan, menjadi orang besar, dan menjadi orang pintar. Pak Rocky Gerung bisa terkenal itu karena kebanyakan orang bisa disebut dungu. Kalau seandainya masyarakat kita itu pintar-pintar, ya yang jadi parokinya banyak. Jadi daya tawarnya berkurang. Nah saya, penonton YouTube bisa banyak itu, karena yang nontonnya sedikit baca. Kalau yang baca jurnalnya banyak, YouTube saya nggak laku. Jadi kalau misalkan tadi saya pesimis, ketika melihat anak-anak muda kita menjadi kadar intelektualitasnya rendah dan sebagainya, itu justru optimisme, berarti kesempatan kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan besar di masa depan yang akan merombak peradaban itu jauh lebih besar daripada kesempatan orang lain. Karena udah ditepukin udah aja. Saya suka lupa.
Oke, sebetulnya saya nggak sendirian, ada banyak Rocky Gerung tuh. Kalau Anda lihat Twitter, kira-kira ada 30 pakai nama saya. Kalau Anda lihat Instagram, juga sekitar segitu, 20-an yang orang kirim ke saya tuh. Ada Instagram yang pakai nama saya, followernya kira-kira 500.000. Dan itu dia pakai untuk dagang obat kuat. Iya, serius tuh. Saya nggak tahu bagaimana caranya tuh. Karena nggak ada hukum di Indonesia kan. Demikian YouTube. YouTube itu ada, tapi itu bukan punya saya. Itu punya FNN dengan Hersut Beno tuh. Jadi saya narasumber tetap tuh. Jadi jelas dari YouTube penghasilan Guru Gembul lebih banyak tuh. Jadi bukan soal itu tapi. Memang ada kebutuhan orang untuk meniru. Dan saya nggak terganggu ya. Ambil aja kan nggak ada hukum. Pakai Rocky Gerung. Iya itu nama saya. Tapi dia bisa Rocky titik Gerung. Jadi punya dia tuh. Rocky Gerung underscore titik. Jadi dia bisa diputar-putar kan. Sama seperti otaknya. Nggak jelas kemana dia putar-putar. Tapi itu menandakan orang mau meniru. Kebetulan yang ditiru adalah akal sehat. Maka saya senang aja tuh. Kan nggak ada orang yang mau meniru akal dulu kan. Tapi poin yang selalu ingin kita tekankan. Tadi ada teman tadi bilang. Semua orang ingin jadi ideolog gitu. Ingin memastikan sesuatu secara doktrinal. Padahal sebetulnya dunia ini tidak mungkin dihidupkan dengan cara-cara yang ideologis. Kita ingin hidup di dalam kondisi hermeneutis, semiotis itu. Yang selalu fluxing. Bukan flexing ya, fluxing. Bergetar terus kan. Kan kita nggak pernah selesai manusia itu. Yang bahaya adalah mereka yang ingin membackup pikiran itu dengan ideolog supaya berhasil membuktikan bahwa dia tidak bisa diganggu. Seorang ideolog itu udah berhenti pikirannya. Karena dia nggak mungkin lagi punya kemampuan atau keinginan untuk bertengkar. Dia anggap this is my point, okay, at all cost saya mau defense poin saya itu. Tapi dia nggak defense, dia anggap itu akan diterima orang lain. Itu yang sering terjadi itu. Terutama yang sering saya terangkan Pancasila adalah ideologi negara. Di mana Pancasila disebut ideologi negara? Setiap hari ada seminar tentang Pancasila kok. Ideologi itu nggak mungkin diseminarkan, berhenti dia di situ. Jadi ngaco cara melihat keadaan semacam ini. Tadi ada perempuan tadi yang, jadi sebetulnya kita dikuasai oleh kaum ideolog. Betul tadi, ideolog itu dalam bahasa Prancis, mereka tidak bisa berpikir. Di sini lain tuh, ideolog artinya ada di BRIN itu. BPI, apa namanya, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ngapain? Kalau udah ideologi artinya seluruh rakyat udah tahu, ngapain dibina lagi? Kan ngaco tuh. Apa? Ideologi nggak perlu dibina. Ideologi itu adalah fasilitas seseorang untuk pergi pada keyakinan yang tidak perlu diuji. Itu namanya ideologi itu. Jadi mereka yang memamerkan ideologi itu sebetulnya dia demagog sebetulnya, bukan pedagog. Anda semua ada pedagog. Ingin melakukan pedagogi pendidikan. Demagog mengandalkan retorik yang membual-bual itu supaya dipercaya orang. Kita mau hindari itu ideolog dan demagog at all cost itu. Sekarang soal apa tadi ya? Saya keturunan Guru Gembul nih lupa nih apa. Masalahnya ada tadi seorang perempuan mempertanyakan keadaan yang membuat dia pesimis. Anda tadi siapa? Psikolog, belajar psikologi itu. Kalau kita belajar psikologi ada satu keadaan di dalam psikoanalisis yang disebut keadaan delirium. Delirium artinya seseorang tidak mampu mengucapkan pikirannya karena kondisi-kondisi eksternal, bukan kondisi internal. Nah, kebanyakan itu dialami oleh perempuan. Perempuan dianggap subjek atau sosok yang tidak mungkin berpikir abstrak. Perempuan adalah sosok yang tidak mungkin berpikir teknologis, tidak mungkin berpikir matematis. Nah, positioning ini memojokkan perempuan sehingga akhirnya dia terima bahwa memang saya nggak bisa berpikir. Padahal sebetulnya dalam ilmu pengetahuan kecerdasan itu diturunkan oleh perempuan. Karena perempuan punya rahim. Rahim itu merawat generasi. Generasi itu adalah fasilitas untuk bertahan. Jadi hanya orang yang mampu bertahan yang bisa menghasilkan peradaban. Yang bisa menghasilkan orang yang bertahan adalah rahim perempuan. Tetapi patriarkisme, maskulinitas,
menganggap bahwa perempuan itu sebaiknya tidak perlu bicara. Akibatnya perempuan mengalami kegaguan dan kegugupan sekaligus. Istilah fisioterapia delirium. Padahal si perempuan itu tidak mampu bicara karena dia mesti meminjam grammar laki-laki. Itu masalahnya. Kan kita di sini kita pakai tata bahasa laki-laki semua nih. Logis, sistematis, antisipatif, dominatif. Grammar di dunia ini dari 10.000 tahun yang lalu adalah grammar yang dibuat oleh laki-laki. Nah sekarang perempuan bisa mengucapkan itu karena ada sosial media misalnya. Kita nggak tahu dia laki apa perempuan, tetapi ada kesetaraan argumen melalui sosial media. Jadi sosial media atau teknologi media memungkinkan ada kesetaraan baru di situ. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable, yang nggak mampu bicara. Sekarang mereka ada the unstoppable, nggak bisa dihentikan lagi kalau udah bicara. Itu dasarnya kan. Jadi ada perubahan demografi, junto perubahan kondisi psikologis itu. Nah pemerintah nggak paham itu. Bahasa perempuan tentang lingkungan, bahasa perempuan tentang ethics of care, bahasa perempuan tentang perdamaian tidak dianggap oleh pemerintah. Karena pemerintah masih terkungkung di dalam pikiran-pikiran maskulinitas, patriarkis. Anda lihat setiap talk show itu, ya paling ini aja buktinya, nggak ada perempuan yang di sini kan. Untung ada perempuan yang protes, yang bicara di situ kan. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat perkembangan ke depan, sangat mungkin bahwa nanti generasi manusia sudah ada di dalam langkah untuk berhenti sebagai spesies. Kan kita terlalu lama menghuni alam semesta itu. Pasti ada makhluk lain. Cyborg misalnya itu. Atau Sibyon. Yang sekarang makhluk yang menempati pikiran kita itu semua ada di handphone kita tuh. Yang sebentar lagi akan Anda kaget, Anda melihat diri Anda dimanipulasi dan Anda setuju itu. Namanya ChatGPT. Kan itu yang terjadi kan. A new kind of humanity di situ. Sejenis humanitas baru. Dan Anda akrab dengan itu. Jadi pastikan aja bahwa memang alam semesta tidak didesain khusus untuk manusia. Ada entitas lain. Yang mungkin kita belum bisa bayangkan. Tetapi kita percaya bahwa omnipresent dari yang kita sebut Tuhan atau alam semesta atau rumus alam semesta bekerja secara pelan-pelan, mencicil. Kalau kita bilang Tuhan udah selesai mencipta, ya kalau begitu udah kiamat dong. Jadi selama itu kita asumsikan bahwa Tuhan belum selesai mencipta. Karena itu belum ada kiamat, logikanya begitu. Jangan ganggu saya secara teologis ya, saya lakukan itu dalam kalkulasi epistemologis sebetulnya tuh. Logiknya begitu tuh. Jadi ucapkanlah sesuatu, karena hanya itu yang memungkinkan kita bertengkar. Manusia didesain untuk bertengkar, bukan untuk manggut-manggut. Demikian juga saudara-saudara, kalau ada di dalam kelas jangan manggut-manggut pada dosen. Bilang aja dosen Anda dungu, bego, bodoh tuh. Ucapin supaya dosen itu minta oke, Anda pinter, pakai panggung saya terangkan tuh. Oke, maju terangkan. Supaya ada dialektika tuh. Ada tesis, ada antitesis di dalam pedagogi itu. Yang sering disalah artikan seolah tesis itu datang dari luar. Tidak, tesis itu datang dari antitesis itu datang dari si tesis. Nggak ada tesis dari luar. Pikiran kita membuat kita menentang sendiri itu. Di dalam psikologi ada peristiwa yang biasa disebut saya mengejar subjek di luar saya, sementara saya dikejar oleh subjek di belakang saya. Karena itu kondisi pikiran selalu semiotik, selalu dalam keadaan oscillating. Jadi dalam keadaan itu dimungkinkan percakapan. Demokrasi hanya dimungkinkan kalau ada fasilitas hermeneutis itu. Jadi jangan katakan NKRI harga mati, nggak ada diskusi kalau begitu. Kita mau supaya yang kita sebut toleransi, sekarang coba kita bahas kecil satu kasus. Anda mesti toleran. Apa toleran? Toleran antar umat beragama. Ngapain udah beragama mau toleran? Kan sama-sama udah percaya Tuhan. Secara logis Anda mesti toleran pada orang yang tidak beragama. Itu namanya toleran yang betul-betul datang dari batin kita. Kenapa nggak toleran pada seorang yang ateis? Anda hanya toleran di antara Anda sendiri coba. Curang namanya. Padahal orang yang ateis, dia masih dalam keadaan mencari itu. Kenapa Anda nggak toleran pada orang yang sudah mencari? Apakah Anda sudah selesai? Anda juga belum selesai. Satu waktu Anda menjadi tidak beragama, satu waktu Anda pindah agama itu. Karena kondisi humanitas selalu dalam keadaan semiotis itu. Bergetar, tidak stabil itu. Anda bilang cinta mati saya, cinta pertama saya adalah cinta mati saya.
Yaitu ketika dalam 2 minggu Anda pacaran, hari ke-14 Anda lihat seseorang yang lain, Anda jatuh cinta dengan cara yang lain. Sehingga Anda akan uji, mana yang paling sensual, mana yang paling bermutu. Ciuman pertama pada bibir pertama, atau ciuman pertama pada bibir kedua. Kan itu dasarnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.